Shalom, Halo. apa kabar? Selamat malam Pak Stefanus Franky Leander. Selamat malam saudara-saudariku sekalian. Terima kasih sudah bergabung di dalam persekutuan doa karismatik Katolik Santa Maria de Fatima, Tua Sebio. Ada yang lain pada malam hari ini? Coba tengok kiri kanan temannya. Udah libur panjang, ada yang tambah gemuk? Atau tambah kurus karena nggak ada pembantu? Yang jelas pada malam hari ini kita mau datang untuk memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama kita memuji Tuhan, kita awali dengan lagu pujian. Hari-hari. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Kita ulangi sekali lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hanya Yesus, hanya Yesus, 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 pujaanku. Hanya Yesus, 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 ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Silakan duduk. Kita semua pada malam hari ini bersyukur karena bisa hadir di tempat ini. Kita boleh sama-sama bersekutu, boleh sama-sama memuji Tuhan, memuliakan, menyembah, dan juga mendengarkan firman pada malam hari ini. Firman pada malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Stefanus Franky Leander dengan tema penyembah yang benar. Apa itu? Nanti kita sama-sama dengarkan. Kita percaya hari demi hari kita dipelihara Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang saat ini kita alami, kita mau selalu bersyukur. Baiklah itu kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Walaupun secara manusiawi mungkin kita berpendapat itu tidak baik buat kita, tapi kita percaya apa yang Tuhan rencanakan untuk kita adalah yang terbaik. Kita mau selalu bersyukur.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan sekali lagi ucapan syukur kita melalui pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah Bapa kami semua yang hadir di ruangan ini, di ruangan Gembala Baik. Kuduskanlah ruangan Gembala Baik, kuduskan hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami boleh layak untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan acara persekutuan doa dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bertata di ruangan ini, bertata di hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami juga percaya firman yang Kau tabur pada malam hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, boleh menjadi rema untuk kami pribadi lepas pribadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saat ini kita mau mengungkapkan ucapan syukur kita melalui doa secara spontan. Kami mengundang untuk teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk menyampaikan ucapan syukur pribadi lepas pribadi. Ya Bapak, kami bersyukur untuk napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dipersilakan
Terima kasih ya Bapak, Engkau menyertai kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami semua boleh hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan-Mu. Bukan karena kuat gagahnya kami, tapi karena kemurahan hati Bapak kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh sampai di ruangan gembala baik untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Itulah ungkapan syukur dari kami. Masih banyak ungkapan syukur yang belum kami utarakan. Kami percaya Bapa di surga mengetahui setiap ungkapan syukur dari kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Silakan duduk. Suaranya masih ada? Kita keluarin suaranya dengan semangat. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan, dahsyat menghancurkan musuh.
Katakan kiri kananmu ada Tuhan. Kiri kananmu ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Selalu pada Tuhan, ku percaya kepadanya. Yang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Ya, silakan duduk. Saat ini kita masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Kita percaya jejaknya Tuhan untuk kita pribadi, lepas pribadi adalah yang terbaik. Apapun pergumulan kita saat ini, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, karena jejak Tuhan sungguh terindah untuk hidup kita. Sering kita tidak mengerti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jalan-jalan yang gelap, seperti kita berjalan di hutan belantara. Kita percaya Tuhan memberikan cahaya dalam hidup kita. Tuhan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan kita. Mungkin saat ini kita tidak dapat mengerti apa yang Tuhan rancangkan untuk kita, tapi kita percaya Tuhan merancangkan yang terindah untuk hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa sepatutnya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita bangkit berdiri. Kita ulangin bait tiap bait. Kita renungkan apa yang menjadi syair dari lagu ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Oh, Hinamase, oh, sharara mama manandara, oh, virina mama mama didara pada sharara ra 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 ra. Oh, virina da mama 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 mama. Oh, sharara na 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 para ra 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 ra. Oh, virina da mama 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 sharara na na. Oh, sharara na 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 mama. Oh, sharara na 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 mama 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 mama. Oh, sharara na na ta 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 ta. Oh, bidari dari da mana mana shara na 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 na. Oh, di da ba 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 shara ta 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 ta. Oh, shara ra 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 ta 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 ra ra ta ta ra shara. Oh, bidiri da mana na na mana na shara ra ra. Oh, da 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 ba da 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 shara ra ra. Oh, da 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 ta 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 ra na na shara shara ba 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 di. Oh, da 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 shara na 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 na. Oh, bidiri da da ba 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 di. Oh, ya da di da di da 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 da. Oh, shara ra 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 ba 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 ba. Oh, da di da 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 ta ra ta ra ta pa 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 di di. Oh, di da di da shara ra 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 ra. Oh, shara di da di da 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 da. Oh, shara ra 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 ra. Oh, di da di da di da 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 da. Oh, shara shara pa 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 ra 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 shara. Oh, shara ra ra shara ra shara shara shara. Oh, shara ra shara ra shara shara. Datanglah kepadaku, hai anakku, engkau yang letih, lesuh, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jangan takut, anakku. Pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Aku senantiasa menyertai engkau. Bukalah pintu hatimu, maka aku akan masuk dan diam di dalammu. Bersorak-sorailah, anakku, itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu.
Terima kasih Bapak. Terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Sebentar lagi kami akan duduk diam di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan anak-Mu terkasih, Bapak Stefanus Franky Leander. Berkatilah Bapak Stefanus Franky Leander, urapi bibir dan lidah beliau, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dipersilakan Pak Franky. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam. Sebelumnya perkenalan singkat, nama saya Stefanus Franky Leander, tadi sudah beberapa kali disebut oleh tim pujian, tapi singkatnya panggil Franky. Jadi nggak usah pakai embel-embel Pak, itu nggak apa, panggil nama aja. Saya lebih suka begitu gitu ya. Bukan tadi waktu manggil dengan Pak salah, bukan. Cuma kayaknya lebih bersahabat gitu. Dan kalau saya dipanggil nama, saya berasa jauh lebih muda daripada Bapak Ibu di sini gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu saja yang jauh lebih tua dari saya begitu kira-kira. Saya pewarta mimbar perutusan dari komunitas Gracia. Jadi Bapak Ibu mungkin beberapa pernah kenal Om Yopi Tarore, Tante Yvonne Tarore. Nah mereka adalah founder dari komunitas Gracia dan mereka adalah leader. Jadi dengan kata lain mereka senior saya dan saya belajar daripada mereka berdua di komunitas itu gitu ya. Lalu saya sudah menikah dengan satu istri, tadi istri saya ikut di belakang, namanya Silvana, panggilannya Yeye. Dulu sebelum kami menikah dia juga kerja di daerah sini gang Pintu Kecil. Jadi dia tahu daerah sini. Jadi kalau saya ke sini daripada saya ngandalin map, saya ngandalin dia. Karena kalau enggak saya cuma tahu satu jalan, sementara jalan ke sini kan Ayam Murug Gajah Mada kan lagi banyak perbaikan. Jadi kalau saya sama dia gang kecil pun dia tahu gitu. Jadi saya aman. Kalau enggak saya pasti ngandalin map. Map hilang, saya hilang, gitu kira-kira ya. Saya dulu pernah ke sini zaman aula yang mana? Saya tahu aulanya agak pojok yang agak kecil panjang. Iya, itu lama sekali sebelum pandemi. Jadi total kalau saya tidak salah ini ketiga kali saya ke PD ini kalau nggak salah. Lalu apalagi? Baik kami berdua sampai hari ini kami berjalan berdua. Saya tidak bilang tidak, tapi sampai hari ini Tuhan memang belum izinkan kami untuk memiliki buah hati, tapi kami terus berproses bersama Tuhan gitu ya. Kami tidak tahu rencana Tuhan, tapi kami selalu tahu bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kita bisa memohon, tetapi memutuskan adalah Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti itu yang terbaik, itu yang kami selalu berdoa. Dan sehari-hari saya memang lebih banyak melayani Tuhan sebagai pewarta mimbar dan juga pelayan musik. Kami melayani berdua, istri saya sebagai worship leader. Kalau Bapak tahu SPBI, Sekolah Pujian Bina Insani, nah istri saya juga lulusan dari sana. Jadi sejak online, kami dikasih kesempatan pelayanan secara online berdua. Karena kan biasanya online cari yang sepaket katanya, supaya nggak ada orang keluar masuk rumah kita gitu. Jadi nggak ada yang nanamu. Jadi cari tim pujian yang serumah sepaket biar gampang. Jadi kita belajar sama-sama itu dari online, kita pelayanan sama-sama dan sampai hari ini. Gitu kira-kira. Dan selain itu secara sekuler saya nggak kerja kantoran, tapi secara sekuler saya mengajar musik. Kalau dulu saya memang mengajar musik di Cibubur, jauh. Zaman masih kos di Meruya, ngajar di Cibubur. Yang tahu Meruya atau Cibubur bisa bayangin, seminggu 3 kali itu bolak-balik naik bis. Kalau sekarang saya lebih banyak mengajar secara private. Jadi kalau memang ada yang mau belajar musik, belajar keyboard dan waktunya saya cocok, kita janjian. Jadi lebih ke personal, tidak di bawah satu sekolah musik. Dan Tuhan kasih kesempatan saya belajar hal baru waktu pandemi juga. Tiba-tiba bisa ada orang yang pengen belajar musik tapi online. Itu buat saya hal baru. Gimana caranya saya ngajar keyboard, kamu di sana saya di sini gitu kan. Tapi saya belajar dan akhirnya itu buat saya jadi pengalaman baru. Jadi sekarang saya kalau mau ngajar orang keyboard, mau datang ke rumah oke, mau dia ke tempat saya oke, mau online juga oke, terserah gitu. Jadi itu kegiatan saya kira-kira selain saya melayani Tuhan lewat pewartaan dan pelayanan musik juga. Itu perkenalan singkat saya. Dan malam ini saya kasih judul temanya adalah penyembah yang benar. Apa? Penyembah yang
benar. Bapak Ibu bawa kitab suci atau ditampilkan atau handphone suci juga boleh. Kalau hari ini kan banyak orang lihat kitab suci biar gampang lewat handphone, boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah, buka aja kalau ada. Tolong siapin Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Siapin dulu aja. Kalau bicara penyembah yang benar, zaman dulu zaman dulu ya. Ini kalau saya lihat kan masih ngalamin yang namanya catur bulan. Jadi bukan ujian negara tapi eptanas gitu ya, masih ngalamin. Zaman dulu kan kalau kita sekolah ada pertanyaan yang jawabannya cuma 2, benar atau salah. Jadi kalau kita bilang penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang salah. Malam ini kita mau belajar soal penyembah yang benar, bukan menjadi penyembah yang salah. Dan benar atau salah nanti kita akan lihat, kita nggak melulu ngomong soal teknis. Kalau teknis tuh kayak kita ngkritik orang, nyanyinya jelek, mimpinya jelek, bajunya jelek dan sebagainya, bukan itu. Tapi kita mau belajar bagaimana menjadi penyembah yang benar, tanda kutip, penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan coba sama-sama, kita bukan belajar tapi kita sama-sama merenung. Sudah siap? Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Baik, saya mau kalau bergantian Bapak dan Ibu nih, Bapaknya nggak terlalu banyak. Gini aja, ayat ganjil, ayat genap. Jadi 21, 22, 23, 24. Siap? 21 kita mulai dari sini ya. Yuk, Yohanes 4 ayat 21 mulai. Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba di gunung ini. 22. Ya lanjut. Ya, 23. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Kristus. Bapak Ibu bisa lihat dari ayat ini. Kata kuncinya ada di Yohanes 4 ayat 23. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Om boleh tolong tampilin Yohanes 4 23, dibiar nyala aja. Yohanes 4 23-nya. Dibiar standby aja Yohanes 4 23. Kita lihat ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan. Ini unik, akan itu berarti nanti. Tapi dikatakan akan dan sudah tiba. Artinya apa? Sekarang, saat ini juga, nggak pakai nanti. Jadi begitu dikatakan akan, langsung dibilang sudah tiba. Jadi kalau dibilang saya akan sekolah, saya sudah sekolah. Unik kan? Tapi inilah Tuhan. Artinya apa? Bukan Tuhan terburu-buru, tapi Tuhan mau sesuatu yang pasti. Yesus mau sesuatu yang pasti. Sebelumnya saya mohon maaf dulu sebelum ini ya. Karena kita ngomong soal penyembah yang benar, yang akan banyak terusik ini pasti tim pujian. Jadi mohon maaf kalau kalimat saya mungkin nanti ada beberapa yang sedikit menyinggung, berbeda dengan tradisi pujian penyembahan di tempat ini. Tapi saya mau bicara atas nama kebenaran Tuhan. Gitu ya. Karena saya pun pemuji Tuhan. Karena tadi saya bilang saya sehari-hari juga melayani Tuhan lewat musik. Tim pujian itu termasuk dari pemusik termasuk daripada tim pujian. Sebenarnya multimedia dan sound system juga tim pujian, bukan perlengkapan. Karena tim multimedia yang baik adalah tim multimedia yang bisa pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena kan dia harus mengikuti alurnya saat perpindahan lagu, bukan cuma ceklak-ceklik kelar gitu ya. Jadi multimedia itu bukan teknis seperti kita hire orang datang untuk pegang komputer hanya sebagai pekerjaan, bukan. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana pujian penyembahan begitu penting. Saya mau kita hari ini coba merenungkan dari 3W, 1H. 3W, 1H. Apa itu? W yang pertama bicara who. Who artinya siapa. Ini pokok pertama yang kita mau lihat. Who, siapa. Siapa yang menyembah. Kalau bicara siapa yang menyembah itu nggak jauh-jauh adalah kita. Siapa yang menyembah itu adalah kita. Nggak ada orang lain. Karena firman Tuhan katakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ada yang rajin misa setiap hari? Setiap hari.
Misa harian berarti termasuk ke misa minggu. Ada ya? Oke. Ya udah, kalau nggak ada misa harian, saya juga termasuk yang nggak angkat tangan. Tadi saya angkat tangan kan nyontoh gitu ya, untuk contoh. Setiap minggu misa kan minimal. Seminggu sekali gampangnya gitu. Kalau ada yang Sabtu tugas, Minggu misa juga, itu lebih luar biasa. Artinya dia membedakan kapan saya datang ke misa sebagai pelayan dan kapan saya datang misa sebagai umat. Ada Roma yang pernah bilang, kalau hari ini tugas sebagai tatib, ya udah tugas, tapi besoknya misa. Atau kalau minggunya tugas tatib, ya minggunya misa. Jadi kata Romo lebih baik dipisahkan saat kita pelayanan dan kita datang sebagai umat. Iya, tapi kan saya nggak bilang salah pendapat itu. Saya setuju. Karena saat kita pelayanan kita nggak fokus, betul? Karena kita kan gimana kita mau duduk, lagi duduk dicolek, ini kurang, itu kurang, segala rupa mesti diberesin. Tapi kalau kita sebagai umat seharusnya kita tidak diganggu, tapi kita fokus sama Tuhan. Nggak salah, tapi kan setiap orang punya waktu. Jadi cara mengakalinya saat kita datang, walaupun kita pelayanan, tapi kita tetap pelayanan dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Jadi saat berdoa kita ikut doa. Karena beberapa kali saya menemukan tatib, saya lagi duduk sebagai umat, tatib di belakang, situasi yang sebenarnya dia nggak perlu ngapa-ngapain, semua udah beres. Kalau udah beres kan tatib tugasnya ngapain? Duduk. Jadi seperti umat. Entar dia kerasak kerusuk, entar dia main handphone, entar dia gerasak kerusuk. Padahal nggak ada yang dikerjain. Cuma karena dia merasa hari itu dia tatib. Enggak berarti kalau dia tatib lalu dia jadi gerasak kerusuk. Gerasak kerusuk itu kalau memang diperlukan. Nah di PD pun ada yang begitu kadang-kadang. Saya pun pernah seperti itu. Kalau datang ke PD ngerasa nggak tugas hari itu, saya tuh nggak fokus sama Tuhan. Saya duduk belakang karena merasa saya nggak tugas. Biar deh depan-depan buat umat saya duduk belakang. Tapi di belakang saya ngapain? Syukur-syukur kalau ketiduran. Kalau ketiduran kan diem. Tapi kalau ketidurannya ngorok kan berisik juga gitu kan. Udah di PD ngorok lagi, tidur lagi. Kalau nggak saya main handphone atau saya main game. Emang di silent. Tapi kan orang ngeliat mengganggu. Istri saya suka tegur. Niat ke PD nggak sih? Jangan fokus kalau pelayanan doang. Kalau nggak pelayanan datang ke PD sebagai umat ya datang ke PD. Jangan cuma supaya kelihatan rajin ke PD. Satu sisi betul. Karena seringkali tim PD kalau di belakang nggak tugas di depan, di belakang alasannya tim, alasannya pelayan, lalu kita sibuk sendiri. Tadi saya suka sekali dua ibu tugasnya doa. Dari PD belum mulai udah duduk doa. Nah seharusnya walaupun tugasnya bukan doa, tapi harusnya begitu tim pelayan. Kerja di awal, setelah PD udah berjalan nggak ada yang dikerjain, ya udah duduk. Kenapa? Karena kita mau menyembah. Karena kita adalah penyembah. Jadi penyembah Tuhan bukan pelayan. Penyembah Tuhan adalah kita semua. Firman-Nya jelas, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Yang bernapas. Saya tanya di sini ada yang nggak bernapas? Mengerikan sekali kalau ada yang nggak bernapas. Kita semua bernapas. Jadi siapa yang bernapas memuji Tuhan. Artinya semua yang bernapas adalah pemuji Tuhan. Karena salah satu pujian dan penyembahan lewat apa? Lagu. Gimana caranya nyanyi tanpa napas? Jadi kalau kita mau nyanyi harus bernapas. Artinya tugas kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jangan membedakan saya tim, saya pelayan, saya umat. No, kita semua apapun jabatannya, saat kita masih bernapas kita adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Namanya pemuji dan penyembah Tuhan, apapun posisimu di dalam tim, kamu adalah umat Tuhan. Jadi pelayan PD, tim PD itu adalah umat yang punya tugas melayani umat yang nggak punya tugas, gampangnya gitu. Jadi umat yang diberi tugas khusus, gampangnya gitu. Contoh deh ibu-ibu nih, kalau lagi normal punya pembantu di rumah. Tapi kalau lagi lebaran, pembantunya pulang, yang jadi pembantu siapa? Tuan rumah. Jadi pembantu di rumah sendiri. Tapi tetap tuan rumah nggak? Kira-kira begitu. Jadi kita nggak punya posisi yang lebih tinggi dari orang lain di dalam tim persekutuan doa. Ini saya belajar dari teman-teman yang sudah melayani lebih senior. Dari mereka saya belajar. Udah senior tapi masih mau bantu angkat sound gitu. Masih mau bantu beres kursi. Sementara ada orang yang kalau datang maunya rapi dulu baru datang tinggal duduk. Kelar pulang pokoknya pulang. Ntar juga ada yang beresin. Nanti dulu. Kalau kita bilang kita pemuji dan penyembah Tuhan, kita tahu kita adalah penyembah Tuhan, kita harus mau turun. Yesus anak Allah, setuju? Tapi dia julukannya apa? Anak domba. Tak dulu nih, anak domba. Yesus katanya anak Allah, tapi juga dibilang anak domba. Artinya Yesus merelakan dirinya seperti domba yang dikorbankan. Ini anak A, artinya Yesus mau turun walaupun dia anak Allah.
Jadi kalau Yesus saja mau menurunkan derajatnya, mau menurunkan levelnya, kenapa saya harus meninggikan level saya, kan gitu. Makanya terkadang kita stuck di dalam kehidupan memuji dan menyembah Tuhan karena itu. Hal kedua, W kedua adalah who. Bicara soal siapa yang disembah. Kalau tadi kita pertama ngomong, yang pertama adalah who, siapa yang menyembah. Itu artinya kita. W yang kedua adalah whom. Whom itu adalah sosok yang kita sembah. Kalau kita yang menyembah, maka yang kita sembah adalah Tuhan. Sederhana. Who artinya yang menyembah. Whom artinya yang disembah. Dan itu nggak ada sosok lain yaitu Kristus, yaitu Allah Bapa. Dan untuk bisa menyembah Tuhan, makanya terkadang kenapa saya tidak bisa serius sama Tuhan, kenapa saya nggak bisa fokus sama Tuhan, karena saya kurang punya pengalaman sama Tuhan. Banyak orang belajar soal firman Tuhan, ikut KPKS, ikut KKS, semua diikutin, pokoknya belajar, ngerti itu kalau ditanya soal firman Tuhan, itu Alkitab sehafal-hafalnya sampai kamus-kamus, sampai peta dihafal. Salah nggak? Tapi tanya, kamu ngalamin apa soal Tuhan? Kamu pernah punya pengalaman apa dengan Tuhan? Itu poin terpenting. Kalau kita misa pagi, misa harian yang pagi-pagi buta itu, kebanyakan anak muda, orang kerja, apa orang tua? Saya tanya, orang tua, mereka hafal kitab suci nggak? Mungkin ada, tapi banyak nggak? Apalagi ke misa kan kita dibacain, betul? Kita tinggal dengar, tapi lihat. Mereka mungkin nggak sekolah kitab suci, nggak sekolah teologi, mereka nggak belajar macam-macam. Tapi mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Orang-orang seperti ini punya pengalaman sama Tuhan. Karena setiap hari dia menikmati Ekaristi dengan Tuhan. Dia mungkin bukan tim PD, nggak ikut PD mungkin. Cuman rajin misa doang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu kalau perlu, Sabtu udah, Minggu juga mungkin gitu. Kalau yang benar kan Sabtu tetap datang di misa harian. Ntar misa Minggu terserah dah, mau Sabtu sore atau Minggu gitu ya kan. Ada orang begitu. Dan gak salah. Dia mungkin gak pintar soal apa-apa. Tapi dia tahu dia datang untuk Tuhan. Lihat firman Tuhan waktu Yesus ngajarin muridnya. Kamu lihat tuh, janda miskin itu. Dia memberikan semua yang ada padanya. Kalimat dua kata di depan jelas, janda miskin. Udah janda miskin. Yang ada pada dia kasih semua untuk persembahan. Kalau kita ketemu orang yang diapain aja mau, disuruh mau, dibohongin mau, diapain aja terima, kita bilang apa? Jujur aja, bego. Kalau untuk manusia itu namanya bego. Yang bener aja kayak kagak punya harga diri, diapain aja mau, disuruh mau, itu mau, dibudakin mau, punya harga diri dikit kayak, betul? Tapi dilakukan wanita itu berbeda. Dia bukan seperti dibudaki oleh Yesus, no. Tapi dia mempersembahkan semua yang ada. Jadi sedikit berbeda kita mau, orang yang mauan sama orang yang mau melakukan banyak hal buat Yesus beda loh ya. Kalau mauan tuh gini, diajak kemana aja ngikut, disuruh ini mau, apa juga ikut, itu beda. Di pelayanan ada dua hal, melayani sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan, sama bekerja di dalam pelayanan, beraktivitas dalam pelayanan. Karena ada orang yang memang seneng aja gitu pelayanan, karena seru kan, bareng-bareng, ada aktivitas, betul? Pokoknya ada kegiatan apapun di gereja ikut, apa kayak dia ikut, karena seru. Tapi apakah dia mengalami Tuhan di situ, kita nggak tahu. Tapi pelayan yang saya maksud adalah pelayan yang benar-benar mengalami Tuhan. Pelayanan menjadi berhasil kalau si pelayannya mengalami Tuhan. Dan itu kita butuh pengenalan akan Tuhan. Hosea 4 ayat 6a, nanti Bapak Ibu boleh cek di rumah, lihat di kitab sucinya. Kalimatnya simpel, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat 6a, dia panjang tapi ambil 6a-nya aja. Hosea 4 ayat 6a. Bapak Ibu boleh lihat. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Binasa di sini bukan cuma mati, tapi bicara soal kalau kita nggak mengenal Tuhan, hidup kita berantakan. Dan orang yang sudah berantakan lama-lama hidupnya hancur. Binasa itu jadi jauh sama Tuhan. Orang kalau bikin dosa satu kali, apakah dia mati? Enggak. Walaupun firman Tuhan bilang, upah dosa adalah
maut. Bukan kalau kita bikin dosa terus kita mati. Ya mohon maaf, koruptor banyak nggak? Hidup. Nggak usah jauh-jauh deh, lebih simpel lagi. Pernah ngomongin orang? Kita fair aja, pernah ngomongin orang? Pernah kepo sama urusan orang? Kepo tahu ya? Itu orang ngapain sih? Ngapain sih? Lihat. Oh, tahu kepo ya? Bukan urusan kita tapi mau tahu. Padahal kita tahu nggak ada untungnya buat kita, betul? Tapi cuma karena pengen tahu. Sama kayak orang kalau makanan lapar mata, beli dimakan, kagak. Beli 10 dicomot separoh, 9,5 kasih orang. Pernah? Pernah ya? Sering kan? Saya tanya, ngomongin orang dosa nggak? Julid dosa nggak? Tadi jawab sering? Mati nggak? Jadi apakah firman Tuhan bohong? No. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan, lama-lama itu jadi tuman. Tuman tuh ya, kalau orang Jawa suka bilang tuman. Jadi kebiasaan. Dan kalau jadi kebiasaan, lama-lama itu jadi borok di dalam diri kita. Akhirnya jadi kebiasaan buruk dan lama-lama itu bisa membawa kita kepada kematian. Kematian di sini bukan fisik terutama, tapi kematian secara rohani, secara jiwa. Kita jadi orang yang, pernah kan lihat orang yang, yang kayaknya orang mau benar di mata dia mah jelek aja. Ada orang begitu, pernah lihat orang begitu? Kalau ketemu orang ini dikit-dikit ngomongin orang. Nah itu sebenarnya mau dilihat ke belakang. Enggak mungkin kan dia dari lahir ngomongin orang, nggak mungkin. Tapi itu adalah kebiasaan yang dimulai, dibiarkan, dilakukan terus-menerus gitu ya. Dan lama-lama jadi satu jati diri dia. Jadi dia punya julukan gosiper. Nah ini bahaya. Kematian dalam artian binasa di sini bukan langsung secara fisik, tapi secara rohani. Dan kalau kita sudah punya kematian dalam rohani, artinya kita mulai menjauh daripada Tuhan. Dan orang yang jauh daripada Tuhan, ending hidupnya kemana? Kemana? Neraka. Sederhana. Jadi Alkitab itu bisa harafiah, tapi bisa dicerna lebih jauh. Jadi jangan kayak tadi saya bilang upah dosa adalah maut. Oh bikin dosa mati. Enggak, nyatanya pendosa banyak enggak? Kalau orang bikin dosa langsung mati, penjara nggak penuh Bapak Ibu. Begitu dia bikin dosa mati, nggak perlu pengadilan, kan begitu. Lalu ada satu firman di Lukas bilang gini, Lukas 4 ayat 8. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berbakti adalah mengenal Tuhan. Nah sekarang yang ketiga. Tadi kita pertama udah bicara siapa yang harus menyembah, itu adalah kita. Saya secara pribadi. Lalu siapa yang kita sembah? Yaitu Tuhan, nggak ada yang lain. Tapi poin ketiga, why? Ini pertanyaan lebih dalam. Kenapa saya harus menyembah Tuhan? Secara sederhana, hal di dalam hidup kita yang paling gratis kita terima dan nggak Tuhan tuntut dan nggak ada bayaran, kita nggak pernah terima bill atau bayaran apa? Setuju. Bapak Ibu udah pernah coba hitung, contoh saya deh, umur saya 45 tahun, 46 tahun ini. Tapi saya nggak pernah hitung berapa detik saya hidup. 46 tahun itu berapa detik saya nggak pernah hitung. Tapi selama itu Tuhan udah kasih saya napas gratis. Saya pernah sakit, waktu COVID saya sempat kena COVID yang paling pertama. Tapi itu pun saya nggak sampai koma, nggak sampai apa, tetap bernapas. Artinya sepanjang hidup saya, sekian detik hidup saya selalu bernapas selama 46 tahun dan gak pernah berhenti. Dan belum berhenti sampai hari ini. Artinya pernyataan Tuhan masih ada buat saya sampai hari ini. Kalau yang pernah ngerasain di rumah sakit atau pernah ngurus orang sakit gitu ya, boleh coba cek. Saya sih gak tahu, tapi boleh coba cek. Kalau kita pakai, gak usah ventilator deh, respirator aja. Kalau ventilator kan mesin. Respirator tuh berapa? Coba bandingkan dengan hidup kita sekian puluh tahun, itu semua gratis. Dengan kata lain, kenapa saya menyembah Tuhan? Karena kasih Allah. SHDR sesi 1 judulnya apa? Cinta kasih Allah. Sini udah ikut SHDR belum? Saya tanya dulu, saya nggak tahu soalnya. Kalau belum ada SHDR, nah itu penting. SHDR itu seminar hidup di dalam roh. Di dalam SHDR kita diajarin sesi 1 tentang cinta kasih Allah. Dibuka dengan satu sesi sederhana judulnya cinta kasih Allah.
Sebelum kita belajar sesi yang lain, kita disuruh menyadari cinta kasih Allah. Saya nggak mungkin ngomong dan belajar soal bertobat, soal pujian penyembahan, dan soal hal-hal lain kalau saya nggak pernah tahu bagaimana cinta kasih Allah untuk saya. Karena duluan Tuhan yang mengasihi saya sebelum saya mengasihi Tuhan. Makanya kejadian kalau kita mau Paskah, satu kisah yang menarik soal siapa menyangkal Yesus? Petrus. 3 kali. Tapi sebelum dia menyangkal Yesus 3 kali, lihat, Yesus pernah bertanya sama Petrus berapa kali? 3 kali. Apakah engkau mengasihi? Berapa kali Yesus nanya? 3. Di situ sebenarnya Yesus cuma mau bilang secara sederhana, sebelum kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Yesus bertanya 3 kali pasti punya maksud. Di kitab suci kalau ada hal yang ditanya lebih dari 1 kali, kalimat yang sama, yang memiliki meaning atau arti yang sama, itu pasti ada maksud Tuhan. Poin kedua, kenapa saya harus menyembah? Itu sebagai ucapan syukur. Bapak Ibu, kita nggak bisa kasih apa-apa buat Tuhan. Kita kasih persembahan sebanyak apapun, itu adalah pemberian Tuhan. Siapa kita mau memberi untuk Tuhan? Saya kasih kolektor 10 juta. Oke, coba hitung, kita kasih kolektor 10 juta. Dari kita lahir sampai hari ini kita hidup, sudah berapa juta pengeluaran kita, sudah berapa juta yang Tuhan berkati hidup kita. Enggak pernah bisa dihitung. Tadi saya bilang, napas aja gratis. Coba hitung kalau kita hidup 46 tahun, pakai respirator, itu dihitung berapa dan berapa tabung. Coba hitung. Semua hidup kita di mata Tuhan free. Makanya ada istilah kasih karunia. Makanya ada istilah gratis. Asal katanya kan grace, gracias. Saya dari komunitas Gracia itu artinya gratis. Kasih karunia itu free. Tuhan kasih cuma-cuma. Modalnya Tuhan cuma minta kita mengasihi Dia dan mengucap syukur. Jadi kenapa saya harus menyembah Tuhan? Poin pertama tadi, karena kasih Allah kepada saya. Dia udah begitu mengasihi saya. Dan poin kedua, itu cara saya mengucap syukur. Saya nggak bisa kasih apa-apa buat Tuhan selain menyembah Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang narsis. Dia nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Maka dia perlu kita untuk menyembah Tuhan. Dan penyembah yang benar adalah penyembah yang selalu mengucap syukur. Tesalonika 5 ayat 18 katakan, jelaskan, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Artinya menyembah Tuhan, bersyukur itu adalah kehendak Allah. Bukan kata Frankie, firman Tuhan yang bilang. Saya katakan semua atas nama Tuhan. Satu hal gratis lagi yang Tuhan kasih sama kita, makanya kita harus mengucap syukur, adalah Roh Kudus. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang apa? Aku akan tinggalkan untukmu roh yang akan menyertai kita, kan? Roh apa itu? Roh Kudus. Tapi kalau kita baca di sini kan rada aneh. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. R-nya gede apa kecil? Yes. Kalau kecil berarti roh siapa? Betul. Kenapa bukan Roh Kudus? Ini kontradiksi, tapi sederhananya gini. Bapak Ibu saya tanya, Roh Kudus selalu ada atau on off? Atau dia bisa pergi pulang, saya tanya kayak teh celup. Enggak kan? Roh Kudus stay. Dia ada sama kita. Logikanya, kalau Roh Kudus sebegitunya melekat sama saya, harusnya saya tidak bikin dosa. Jadi kalau saya lagi bikin dosa, itu artinya saya lagi cuekin Roh Kudus. Makanya kenapa di sini rohnya kecil? Karena Roh Kudus itu bekerja sama dengan roh kita. Jadi saat kita mengikuti Tuhan, berjalan di dalam jalan Tuhan, menjalani kebenaran Tuhan, disitulah roh kita yang R-nya kecil tadi bekerja sama dengan Roh Kudus yang R-nya besar. Itu yang Tuhan mau. Roh Kudus itu udah di situ tempat, nggak kemana-mana. Tapi yang Bapa mau kita menyembah di dalam roh kita yang menyatu dengan Roh Kudus. Loh, memang ada orang yang rohnya nggak nyatu sama Roh Kudus? Ada. Tadi saya udah tanya, ngomongin orang pernah? Sering katanya. Roh Kudus nggak ngajarin kita ngomongin orang. Sederhana kan? Kita nggak usah lihat jauh-jauh yang lain-lain, lihat diri kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita mutusin, aduh Tuhan hari ini malas ke PD, agri, hujan. Tapi coba ke mall, kalau lagi pengen ke mall, hujan badai kayak apa juga diusahain sampai mall. Sederhana.
Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita nggak akan bilang malas muji dan menyembah Tuhan, kita nggak akan bilang malas ke gereja, kita nggak akan bilang malas ikut misa. Frankie pernah nggak malas? Pernah. Artinya saya omong ini bukan berarti saya kudus sendiri, Bapak Ibu yang nggak kudus, enggak. Apa yang saya omong ini kembali kepada saya sendiri kok. Apa yang saya omong ini saya pernah. Berapa kali sama istri, aduh capek kemarin pulang malam banget, hari ini misa. Males pengen tidur lebih lama. Padahal kalau kita pulang kemalaman nggak bisa misa yang pagi, kan ada misa yang sore. Tapi kita males. Di Minggu misa sore-sore, pulang udah malam, besok mau pergi lagi pagi. Selalu ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi coba begitu doa. Saya tanya, kita semua berdoa tiap hari? Selain doa makan, jangan hitung doa makan. 3 kali doa makan berarti kita 3 kali berdoa tuh. Kalau makan 3 kali, kalau saya kayak saya makan bisa 4-5 kali, 5 kali doa, kudus banget hidupnya. Tapi doa makan semua itu. Maksud saya doa pribadi setiap hari. Ada? Kalau ada yang pujian penyembahan pribadi itu lebih bagus lagi. Coba lihat, waktu kita doa. Berapa menit kita bersyukur? Berapa menit kita memuji Tuhan? Dan berapa menit kita minta? Anggap doa setengah jam. Hitung, ucapan syukur berapa menit? 5 menit misal. Lalu kita, apalagi selain ucapan syukur mungkin mohon ampun, 2 menit. 7 menit. Kemana yang 23 menit dalam setengah jam? Minta. Salah nggak? Enggak. Tuhan dengar nggak? Dengar. Kita pasti pernah merasakan yang namanya doa dikabulkan. Setuju? Artinya Tuhan dengar doa kita. Lebih enak minta. Karena kalau minta itu kayak orang belanja gitu. Tinggal bawa list, beli, ambil, bayar. Ini kita perlu lihat sama-sama, ini kita perlu renungkan sama-sama. Saya nggak mau nuduh, karena saya pun punya daftar permintaan sama Tuhan. Dan itu saya doakan setiap hari sama istri saya. Kita punya intensi doa. Dan Tuhan nggak salahin loh kalau minta 20 menit, giliran bersyukur 5 menit. Tuhan nggak salahin. Kalau saya cuma dalam doa saya bersyukur 5 menit, tapi Tuhan mau 1. Dalam 5 menit itu betul-betul ucapan syukur yang datang dari hati. Ucapan syukur yang betul-betul terarah kepada Tuhan, bukan ucapan syukur yang asal, kalau bahasa saya kayak formalitas gitu. Kalau doa nggak ucapan syukur tuh nggak sah. Kayak kita orang Katolik, kalau doa nggak saya mengaku, itu kan kayaknya nggak sah. Tapi apakah betul-betul saya mengaku dosa saya? Itu yang perlu kita lihat. Nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat siapapun, lihat diri kita sendiri. Sederhana, kita datang ke misa. Datang, kudus banget nih. Ambil air suci, tanda salib, 1. Oke? Mau masuk bangku, tanda salib, berlutut, 2. Duduk, taruh buku semua, kitab suci, dompet, berlutut. Doa menghadap altar dan tabernakel, tanda salib. Udah berapa? 3. Lalu Romo mulai misa, buka dengan tanda. Secara praktisnya udah 4. Wah kudus, tenang. Nyanyi ikut nyanyi, doa ikut doa. Pokoknya tenang deh, gak ketiduran, gak apa, nyimak. Lalu komuni. Kudus banget. Komuni, terima, duduk. Habis komuni duduk doa. Kelar doa duduk nih. Orang lain masih komuni, kita duduk kan biasanya kita ngapain? Ya udah. Lihat-lihat. Ini kudus banget nih. Dari mulai misa sampai komuni kudus banget. Benar-benar fokus sama Tuhan. Lalu lewat satu ibu-ibu. Yang ngeselin. Punya utang sama gua kagak bayar-bayar. Udah ngutang 3 kali, bayar sekali juga belum. Itu yang namanya kudus. Dari depan sampai komuni hancur. Hilang. Karena langsung, nih ibu. Ini udah pikirannya yang jelek semua tentang satu orang. Untung kalau 1 orang. Kalau hari itu ketemu 2 orang, udah 2 orang tuh yang kita pikiran jelek. Padahal udah kudus banget, udah terima komuni. Komuni harusnya menguduskan, bukan bikin kita jadi julid sama orang. Sekalipun orang yang lewat itu memang orang yang salah sama kita loh. Sesederhana itu kehidupan kita. Tapi itu pun susah. Dan kita harus dan kenapa saya harus menyembah Tuhan? Karena perlu kesungguhan dan kerendahan hati. Nah, tadi udah 3W. 1H. Ini kita mau sama-sama coba lihat, dan mungkin ini akan banyak menyinggung tim pujian. Karena saya pun tim pujian. 3W, who, whom, why. 1H, how. Bagaimana? Bagaimana saya harus menyembah Tuhan?
Pertama, saya harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran tadi. Artinya roh saya yang R-nya kecil harus dipersatukan dengan roh Tuhan. Jelas tadi Yohanes 4 ayat 23. Dan saya harus menyembah Tuhan dengan kesungguhan dan kedalaman hati. Ini dia. Kesungguhan dan kedalaman hati. Saya mau bahas 3 poin. Kalau di sekolah pujian Bina Insani, sekolahnya para tim pujian. Saya bilang, sebenarnya kalau buat saya itu bukan sekolah para tim pujian, tapi itu adalah sekolah pujian dan penyembahan. Kita setelah sekolah itu jadi tim pujian atau enggak, tapi kita di situ belajar bagaimana menjadi pemuji dan penyembah Tuhan secara pribadi. Artinya bukan untuk menjadi pelayan pujian di depan, tapi untuk saya pribadi menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang benar. Sesuai judul kita tadi, penyembah yang benar. Mereka selalu di kelas dasar, dia ada kelas dasar lanjutan. Kalau Bapak Ibu tertarik ya coba terdaftar sendiri aja gitu ya. Saya bukan gurunya, jadi saya nggak bisa bocorin banyak hal tentang mereka, tapi ntar ikut aja. Ada 3 poin besar yang selalu menjadi kasarnya ya, ini menjadi tekanan pembuka. Dan ini menjadi karakter, kalau di sekolah pujian ini disebut karakter pemuji dan menyembah. Tapi kalau di dalam kehidupan kita, sebenarnya adalah karakter rohani. Jadi semua yang tadi siapapun yang bernapas harus punya 3 karakter ini. Pertama, keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan sederhana. Punya waktu doa. Tadi saya udah bilang, siapa yang rajin doa? Punya waktu baca firman. Punya waktu baca firman. Saya mau tanya, selain misa, ada yang setiap hari baca firman Tuhan, apapun itu. Mau pilih ayat acak atau baca-bacaan itu terserah. Kalau memang belum ada, ya saya cuma bisa bilang satu, bertobatlah. Karena itu penting sekali gitu. Kami juga tadinya baca firman Tuhan yang ya udah ngacak sepengennya. Tapi sekarang kami lagi coba belajar baca, ikutin bacaan liturgi. Jadi walaupun Sabtu dan Minggu sudah misa, kami pulang kami baca lagi. Karena waktu di misa kan kita cuma dengar. Tapi kalau saya baca kan saya buka kitab suci, saya runut, saya bisa highlight yang saya mau. Dan kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, poin kedua yang muncul adalah kekudusan. Firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Jadi kita nggak akan pernah kudus kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan. Karena dia pusat kekudusan dan sumber kekudusan. Dan poin ketiga yang muncul adalah kerendahan hati. Belajarlah daripadaku karena aku ini lembah lembut dan rendah hati. Karena aku yang kuku pasang adalah ringan. Tuhan sendiri yang bilang. Jadi dengan kata lain dari 3 poin ini, mana yang paling penting? Enggak ada, semua penting. Tapi kalau saya ditanya, mana yang jadi start utama keintiman dengan Tuhan? Saya bisa hidup kudus, saya bisa rendah hati, karena saya kenal siapa Tuhan saya. Kalau kita punya teman dekat, biasanya kita kan mencontoh. Maksudnya karakter kita suka mencontoh apa yang dia lakuin. Gaya kita jadi mirip. Contoh deh, anak yang dekat dengan papanya. Sedikit banyak dia punya kemiripan, betul? Karena dekat sekali. Makanya orang bilang, itu anak mirip banget sama papanya. Papanya begini, anaknya begini. Mirip banget dia sama mamanya dan begini begitu. Kenapa? Karena mereka punya relasi yang erat. Jadi kalau saya punya relasi yang erat dengan Tuhan, maka saya pasti punya karakter Tuhan. Dan karakter Tuhan gak ada yang lain, sederhana. Bapak Ibu pasti pernah dengar ini, Galatia 5:22 ayat 23. Apa itu? Buah roh. Boleh buka gak? Ayat terakhir saya kasih ini, tapi boleh buka gak tolong? Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Kalau yang gak ada gak apa-apa, nanti dicatat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5, 22, 23. Kalau nggak bisa ditampilin nggak apa-apa. Yang satu orang yang punya, nah ini dia. Saya boleh minta Ibu tolong baca aja. Lanjut, 23 berarti. Boleh kembali ke 22, Pak. Coba perhatikan baik-baik. Ada berapa penjabaran buah roh di situ? Coba. 9.
Jadi buah roh ada berapa? Betul? Coba baca 4 kata pertama. 4 kata pertama. Bacanya apa? Bukan, 4 kata pertama dari ayat 22. Terus 4 kata ya. 4 kata pertama bilang apa? Tetapi buah roh ialah. Bapak Ibu, bahasa Indonesia kalau dia lebih dari satu dia akan sebut apa? Buah. Tapi di sini disebut berapa? Buah. Inggrisnya pun sebutnya fruit, bukan fruits. Artinya buahnya ada. Bukan kitab suci salah ngitung atau penulis salah nulis, no. Tapi dia mau bilang bahwa buah roh cuma ada satu. Kenapa? Karena roh ini adalah roh siapa? R-nya gede nih. Roh siapa? Roh Tuhan. Tuhan ada berapa? Tapi karakter Tuhan itu yang Bapak Ibu sebut tadi ada 9. Jadi kalau kita bilang kita penyembah yang benar, kita mesti punya karakter ini. Penyembah yang benar punya kasih, penyembah yang benar punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, kemurahan, dan sebagainya. Jadi kalau kita hidup di dalam pujian dan penyembahan, saya harus jadi pemuji dan penyembah yang berdampak. Saya nggak mau menilai tim pujian di tempat ini. Tapi saya cuma bilang, kalau merasa masih perlu belajar, nah bukan tugas saya ngajarin, tapi BPK punya yang namanya Sekolah Pujian Bina Insani. Mereka lah tempat belajar para pemuji, silakan belajar. Kelas dasar untuk semua tim boleh ikut. Kelas lanjutan itu baru penjurusan kalau ibarat kuliah gitu ya. Kalau mau jadi pemimpin pujian. Tapi kelas dasar itu untuk semua. Karena di kelas dasar kita belajar bagaimana menjadi seorang yang memiliki rohani dan karakter Kristus. Kenapa begitu? Bagaimana saya mau menjadi seorang pemimpin pujian yang baik kalau saya nggak punya karakter Kristus? Jadi di kelas dasar kita akan digojlok untuk itu. Jadi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana menjadi pemuji dan penyembah yang benar, bukan secara teknis tapi secara rohani. Tadi Ibu sudah mencontohkan di tengah-tengah pujian penyembahan, habis penyembahan lalu ada nubuatan. Itu nggak bisa keluar kalau tanpa kuasa Roh Kudus. Loh, tapi bisa nggak dibuat-buat? Bisa. Tapi dibuat-buat atau tidak, yang merasakan siapa? Kita umat. Kalau orang yang peka, dia bisa merasakan orang yang di depan ngapain, rasanya apa, dia bisa merasakan. Karena dia dikasih kepekaan sama Tuhan. Saya mau tanya, di sini tadi tim pujiannya saya tahu berbahasa roh, tapi saya nggak perhatiin umatnya tadi ada yang berbahasa roh nggak? Enggak, oke. Kalau Bapak Ibu nanti baca, saya lupa ya, tetapi coba cari kalau nggak salah Korintus, kalau nggak salah coba baca tentang karunia-karunia roh. Di situ ditulis bahasa roh itu ditaruh di paling bawah, paling terakhir. Tapi kita jangan berpikir bahwa karunia roh itu tidak penting. Karena kadang ini kita merasa kalau ditaruh di bawah menjadi tidak penting. Karena ada yang bilang gini, di daftar karunia roh itu adanya di bawah loh kalau di kitab suci. Tapi kenapa kalau di PD itu diuber-uber harus punya bahasa roh? Pembedaan sederhananya begini, kalau Bapak Ibu lihat karunia roh yang di atasnya, itu semua karunia roh untuk melayani. Karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan dan sebagainya macam. Kalau kita bicara menyembuhkan, artinya dari saya untuk orang lain. Tuhan kasih karunia menyembuhkan kepada saya untuk menyembuhkan orang lain. Kalau orang sakit saya doain, kan nggak mungkin saya sakit saya doain diri saya sendiri. Walaupun saya punya karunia untuk menyembuhkan, tapi saat saya sakit, saya butuh orang lain yang juga punya karunia menyembuhkan. Kalau kita punya karunia penyembuhan, kita bukan berarti nggak bisa sakit, kita tetap butuh dokter, betul? Kalau saya punya karunia bernubuat, apa yang saya nubuatkan adalah untuk orang lain. Kenapa karunia berbahasa roh ditaruh di paling bawah? Karena karunia bahasa roh adalah karunia berdoa. Satu-satunya dari karunia yang memang untuk diri kita sendiri. Kenapa itu dikembangkan di dalam persekutuan doa? Karena kalau kita bisa berbahasa roh, itu artinya kita berelasi dengan Tuhan, maka karunia-karunia lain bisa mengikuti. Jadi kembali kepada kita, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, pastikan kita punya keintiman dengan Tuhan, dan dengan keintiman itu kita punya kekudusan, dan kita punya kerendahan hati. Tapi ada 2 poin pengikut. Ini kalau kita mau menjadi pemimpin, menjadi tim pujian di depan. Kalau kita untuk kita pribadi sebagai umat Tuhan, keintiman, kekudusan, kerendahan hati. Tapi kalau saya mau melayani sebagai tim pujian, keyboardis, WL, singer, multimedia, ada 2 poin penting yang harus ditambahkan. Skill dan profesional. Oh, kalau saya nggak jago, saya nggak bisa jadi tim pujian. Bukan soal jago.
Tapi segala sesuatu ada standarnya. Zaman saya sekolah, lulus itu ada standarnya. Nem sekian sekian ke atas lulus, sekian ke bawah enggak lulus. Tapi kan tetap ada nilai. Kalau anak sekarang kalau nggak salah batasnya 7. Kalau dulu zaman kita 4 aja lulus tuh. Sekarang 7. Jadi kalau dia nilainya 6,5 nggak lulus. Padahal 6,5 nggak jelek. Tapi ada standar bahwa untuk lulus harus 7 ke atas. Saya nggak tahu istilahnya apa ya. Kalau kuliah kan IP dia. Kalau sekarang saya lupa istilah anak sekarang banyak sekali. Apa? KKM, itu dia. Ada standar. Apakah kalau dia di bawah 7 dibilang jelek banget? Enggak. 6,9 kan nyaris banget sama 7, tapi nggak lulus harusnya, betul? Nah begitu juga kita pelayan pujian dan penyembahan, kita harus punya skill yang minimal ada di tengah-tengah. Saya mau menjadi pemain keyboard, tapi do aja saya nggak tahu. C aja saya nggak tahu, apaan tuh C? Apaan tuh on off? Apaan tuh rhythm? Gimana caranya saya mau main musik? Main musik tuh ribet, saya harus bilang. Jadi pelayan Tuhan ribet nggak? Ribet. Jadi pemuji dan penyembah Tuhan, jadi penyembah yang benar tuh nggak susah. Tapi jadi pelayan pujian itu susah. Susahnya bukan kayak kita belajar matematika, belajar berhitung, bukan. Tapi kita harus punya relasi sama Tuhan yang lebih daripada umat. Namanya juga kita pelayan umat. Kalau level saya, pujian penyembahan saya sama dengan umat, siapa ngelayanin siapa? Levelnya sama. Gitu. Terima kasih. Dan poin yang kelima adalah profesional. Profesional banyak hal, tapi saya cuma mau menjabarkan secara sederhana begini. Profesional itu adalah kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maaf ya Om memang pakai kaos, tapi saya harus ngomong ini. Saya belajar dulu juga begitu. Kalau buat saya pelayanan yang penting saya mau buat Tuhan. Jadi saya mau pakai apa terserah saya. Tapi hebatnya Tuhan, Dia pertemukan saya dengan teman-teman yang punya gaya yang buat saya lebay amat mau pelayanan dia rapi-rapi begitu. Tapi dari situ saya belajar, memang memberikan yang terbaik sama Tuhan harus begitu. Salah nggak saya datang ke gereja pakai sendal? Kalau saya cuma punya sendal, saya nggak salah. Artinya saya yang terbaik saya punya adalah sendal. Tapi kalau saya punya sepatu, saya datang pakai sendal, artinya saya tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkati saya dengan sepatu. Kalau saya punya kemeja, tapi saya datang ke gereja dengan kaos, itu samanya saya tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkati saya dengan kemeja. Saya pernah pelayanan ke daerah dulu, ke daerah Indonesia Timur yang jauh, mereka pakai kaos. Tapi memang sehari-harinya mereka cuma punya itu. Enggak salah, itu yang terbaik yang mereka punya. Pertama syok. Karena kalau di Jakarta orang rapi gitu, lihat gitu syok. Tapi ya saya belajar, itu yang namanya memberikan yang terbaik dari segi yang kita punya secara fisik. Saya harus ngomong apa adanya. Frankie yang sekarang mungkin kelihatan rapi pakai batik. Saya punya istri yang bawel sekali. Kalau kemana-mana beli baju ini, beli ini. Coba deh beli. Ini cocok ya untuk kaum pelayanan. Kalau buat saya nggak gitu-gitu amat. Tapi saya belajar. Lain kalau misalkan ruangan PD-nya misalkan adorasi, kan ruang adorasi emang nggak boleh pakai alas kaki, fine. Kalau saya pelayanan di rumah-rumah ada yang bilang boleh nggak main di misa di satu rumah. Saya akan tanya, di rumahmu lepas sepatu apa enggak? Kalau lepas sepatu saya mending pakai sendal dari rumah. Karena kan perut begini suruh pakai copot pasang sepatu repot gitu. Jadi saya mendingan pakai sendal dari rumah dan saya lepas sendal gitu. Hal kedua, teknis. Saya bisa nyanyi. Oke, tapi itu bukan patokan terpenting. Kalau buat saya tim pujian vokal, udah yang penting ya minimal nggak fals deh, udah aman. Tapi di luar itu kita perlu nyanyi, kita perlu belajar. Lagunya Caca kita nyanyinya rock, kan agak pas tuh. Kalau yang pemain musik tahu ritme itu kira-kira. Jadi kita belajar menyesuaikan, itu namanya profesional. Saya termasuk orang yang bawel soal waktu. Kalau bilang latihan jam 6, datang jam 6. Telat 5-10 menit saya toleransi. Tapi kalau orang itu datang telat 20 menit, buat saya ngapain suruh saya datang jam 6 kalau kamu datang 6.20. Saya tight sama waktu. Tapi kalau dia punya alasan jelas. Anak sakit, orang tua sakit, memang jalanan macet total, ada sesuatu, itu jelas alasan. Bukan dia buat-buat. Tapi ada orang yang memang dasarnya ngaret. Nah ini biasanya suka bentrok sama saya kalau pelayanan. Dan di sisi saya kok ngomel, kamu orangnya on time, kenapa ini santai-santai aja? WL-nya biang telat. Jadi saya datang kemarin mau on time, tapi saya duduk di mobil. Saya tunggu dicari. Untuk apa saya datang ke ruangan, saya udah on time, dari parkiran saya udah on time, bahkan before time. Tadi saya sampai sini jam berapa kita? Jam 4.
Saya udah jalan-jalan ke Chandra, jalan kaki gitu, jalan-jalan sama dia karena dia orang sini, dia tahu. Ya udah jalan-jalan. Memang niat jalan-jalan ya, jadi nggak usah ngerasa nggak enak kalau saya datang kecepatan, emang udah niat itu namanya. Tapi buat saya begitu, saya nggak suka datang mepet-mepet karena saya perlu waktu, saya ganti baju, even saya duduk santai, buat saya itu waktu untuk saya refresh, kan nggak enak buru-buru. Itu bagian daripada profesionalitas. Banyak hal Bapak Ibu nanti kalau memang mau benar-benar belajar soal pujian penyembahan, silakan bikin seminar itu. Datangkan mereka para ahli pujian penyembahan di BPK, minta mereka ajarin dari nol gitu. Bapak Ibu akan shock melihat kenyataan bahwa susah banget jadi pelayan pujian penyembahan. Saya pun sampai hari ini belajar menyesuaikan diri. Saya merasa saya bisa main musik, lalu saya harus ngiringin WL yang kagak bisa nyanyi. Satu sisi saya pelayan Tuhan, tapi satu sisi saya merasa itu gak enak, itu jelek. Tapi satu sisi saya perlu rendah hati untuk bisa menerima dan membimbing mereka. Nah, ini proses, ini pertentangan, tapi saya belajar. Kami berdua belajar melayani seperti itu. Jadi buat saya hari ini, kalau Bapak Ibu mau menjadi pemuji dan penyembah yang benar, pastikan Bapak Ibu memuji di dalam roh dan kebenaran. R di sini kecil, tapi artinya besar. Artinya besar. Artinya R yang kecil ini, roh kita yang kecil ini, dipersatukan dengan Roh Kudus yang R-nya besar. Sehingga pujian penyembahan yang kita bawakan berdampak kepada umat. Berdampak kepada umat itu apa? Setelah pujian penyembahan, umat bisa sharing. Umat bisa bilang, aduh aku ngerasain ini. Itu tujuan itu goal utama dari pujian penyembahan. Tapi kalau goal dari pujian penyembahan cuman, ih kamu bagus nyanyi, ih kamu bagus main, ih kamu keren. Kita gagal. Kenapa? Karena pujian penyembahan untuk Tuhan. Jadi yang dipuji harus Tuhan. Terima kasih tim pujian, hari ini saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya datang dengan luka batin, hari ini saya diteguhkan. Nah itu berarti berdampak untuk umat. Itu tugas tim pujian. Tapi kalau cuman kita yang dipuji, ya mohon maaf. Kita harus mikir balik, tadi gue nge-show nih kayaknya. Dan saya terjebak di dalam itu. Beberapa kali saya terjebak. Saya merasa musik saya keren dan yang puji bukan Tuhan tapi sayanya. Buat saya oke, saya salah. Dan saya pernah ditegur untuk itu. Segitu tidak gampangnya menjadi pelayan pujian dan penyembahan. Tapi menjadi penyembah yang benar itu gampang. Cuman tiga pilar utama tadi apa? Keintiman dengan Tuhan, pastikan punya waktu doa, baca firman, misa, lalu kita akan dapat kekudusan dan kerendahan hati. Gitu kira-kira. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan ya. Oke. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Wujud doa ini nggak akan didoakan oleh saya sendiri. Kita sebagai penyembah dan pemuji Tuhan juga harus bisa berdoa. Jadi saya mau kita semua tumpang tangan arahkan ke kotak ini. Ke kotak ini. Oke? Tutup mata, it's okay. Saya akan berdoa tapi Bapak Ibu juga harus berdoa di dalam hati. Doakan setiap wujud doa yang ada dalam kotak ini. Mungkin ada wujud doa salah satu dari Bapak Ibu atau mungkin orang lain tapi yang menaruh di dalam sini, kita doakan. Bapak yang baik, saat ini kami arahkan tangan, hati dan pikiran kami untuk setiap wujud doa yang tertulis di dalam kertas yang ada di dalam kotak ini Tuhan. Hanya Engkau dan si penulis yang tahu apa yang menjadi wujud doa di dalam kertas ini Tuhan. Kami mau membawa setiap wujud-wujud doa di dalam kertas ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi permohonan, harapan, dan cita-cita apa yang tertulis di dalam kertas ini Engkau dengarkan Tuhan dan Engkau kabulkan. Engkau jawab Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kalau Engkau tidak bisa menjawabnya dalam waktu yang cepat, tapi kami tahu Engkau pasti akan menjawab di waktu yang tepat Tuhan. Kami serahkan wujud-wujud doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu isi hati umat-Mu yang menulis wujud-wujud doa ini Tuhan. Mereka butuh Engkau. Apa yang mereka tulis di sini Tuhan karena mereka butuh Engkau. Mereka butuh uluran tangan-Mu, mereka butuh belas kasihan-Mu Bapa. Mereka butuh cinta-Mu, mereka butuh jawaban doa dan butuh jalan keluar daripada Engkau. Kami serahkan setiap masalah, setiap tulisan, setiap harapan dan doa di dalam kertas ini ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Terima kasih untuk Pak Frankie atas firman-Nya pada malam hari ini. Kita bersyukur dengan firman pada malam hari ini, kami semua yang hadir di tempat ini mengerti lebih dalam dan boleh menjadi rema untuk kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi kita aplaus buat Pak Frankie. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan, untuk operasional persekutuan doa paroki Tuasebio. Mari kita angkat satu pujian, hati hamba. Terima kasih Bapak atas segala berkat yang kami terima sepanjang hari ini. Firman-Mu yang Kau tabur melalui Bapak Frankie akan membuat kami menjadi penyembah yang benar. Kami berdoa untuk Pak Frankie agar segala kebaikan Kau limpahkan dalam kehidupannya, sehingga beliau dapat berbuat lebih besar lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk semua yang hadir di sini, agar damai sukacita selalu menyertai. Berkati persembahan pada malam ini, kiranya dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar selesai acara ini, kami mau pulang ke rumah masing-masing. Mohon
lindungi kami, baik selama di perjalanan sampai tiba di rumah. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, pengumuman. Kita berjumpa kembali. Ya, kita berjumpa kembali Senin mendatang tanggal 21 April pas hari Kartini ya. Jadi yang mau pakai kebaya silakan. Enggak ya. Enggak apa-apa yang kalau seandainya mau pakai kebaya tapi enggak harus ya. Itu hanya intermezzo saja. Ya, kami mengundang teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini untuk datang kembali memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita sama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman di Senin tanggal 21 April mendatang. Boleh ajak ya? Iya, boleh ajak teman, kenalan, tetangga atau saudara untuk sama-sama merasakan sukacita, memuji, menyembah, mendengarkan firman. Dan pengumuman yang lain yaitu ada kebangunan rohani Katolik The Day of Revival, Mukjizat Ekaristi dan Penyembuhan 2025 akan diadakan tanggal 12 Mei 2025, lokasinya di Casablanca Mall, yaitu Mall Kota Casablanca dengan pendaftaran, biaya pendaftarannya 295.000 per orang. Itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ada Romo Edi Mulyono SJ, Romo Hali Sulistyo Projo, Romo Kris Purba SJ, Romo Justinus Ardianto Projo, dan Romo Albertus Joni SCJ, dan Damian Stene. Ini dari UK ya. Untuk Intensio Dantis itu dari Yayasan Bakti Luhur. Yaitu yayasan sosial yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang miskin dan terlantar. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang berminat mengikuti KRK di tanggal 12 Mei, boleh langsung menghubungi admin dengan nomor yang tertera via WA chat only ya. Jadi boleh nanti minta sama tim, minta difotoin, atau sekarang mau difoto boleh. Jadi bagi yang mau ikut silakan, karena ini kan Romo Damian Steni ini terkenal banget ya untuk mujizat penyembuhan. Casablanca, kota Casablanca, ya. Kokas. Ya, Mall Kokas. Itu nanti ada kok, ada ininya, nanti diarahkan gitu. Kalau yang mau langsung difoto aja, jadi boleh daftar langsung ke adminnya lewat WA. Ya, itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu lagu Yesus Pokok. Kita lihat caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di
foto bersama dulu sebelum menikmati cicipan